Kegiatan agribisnis pangan khususnya beras sebagai panganan pokok memiliki posisi strategis dalam konten ketahanan pangan. Sebagai suatu sistem agribisnis pemberasan merupakan sistem yang kompleks dan melibatkan banyak pelaku usaha. Secara makro, pelaku dalam agribisnis perberasan dikategorikan dalam 4 subsistem, yaitu subsistem agribisnis hulu, yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan menyediakan sarana produksi padi seperti benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, alat, mesin pertanian, dan lainnya. Subsistem usaha tani, yaitu kegiatan usaha produksi yang dilakukan oleh petani. Subsistem agribisnis hilir, yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah hasil primer usaha tani atau padi menjadi beras, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik dan internasional. Subsistem layanan pendukung yang menunjang kegiatan usaha seperti lembaga keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan, layanan informasi agribisnis, pengembangan teknologi, dan lain sebagainya. Sebagai suatu sistem yang kompleks dan melibatkan banyak pelaku, maka keberhasilan sistem agribisnis perberasan sangat ditentukan oleh keterkaitan yang bersifat sinergis di antara pelaku agribisnis ini. Keberhasilan sistem agribisnis perberasan ini sangat tergantung pada tingkat keharmonisan masing-masing subsistem dalam memberikan produk dan layanan. Kegagalan fungsi satu subsistem akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem agribisnis perberasan, yang pada akhirnya akan memberikan kerugian besar karena agribisnis perberasan sangat terkait dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi atau beras, mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menciptakan kesempatan kerja di pedesaan. Pemerintah sangat berkepentingan agar sistem agribisnis perberasan berjalan dengan adil dan menguntungkan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Integrasi agribisnis perberasan masih sangat jauh dari harapan. Sebagai misal, hubungan antara petani yang tergabung dalam Poktan atau Gaboktan dengan mata rantai agribisnis perberasan tingkat lanjut, yaitu penggilingan padi sebagai lembaga yang menanggung dan mengolah hasil produksi petani, kurang berjalan dengan optimal. Padahal keterkaitan keduanya akan menentukan keberhasilan ketahanan pangan di wilayah. Apabila ditelusuri, maka permasalahan yang senantiasa timbul paling tidak bersumber pada 3 hal, yakni kebutuhan modal untuk melaksanakan usaha tani setiap musim tanam sangat mendesak, sehingga petani cenderung menjual hasil panen segera walaupun dengan harga yang kurang layak. Tidak adanya sumber pendapatan petani di luar usaha tani. Lembaga penggilingan padi sendiri tidak memiliki usaha lain di luar usaha penggilingan, atau dengan kata lain penggilingan padi belum dimanfaatkan secara optimal. Kami atas nama Ketua Gaboktan Desa Penambangan Jaya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan hibah gabah kepada kami sebanyak 6 ton 2 kintal 50, yang mana gabah itu sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan usaha kami, dan juga kami bisa memberikan pinjaman kepada kelompok-kelompok kami dan juga anggota-anggota kami, dan juga harapan kami ke depan, kami tetap membutuhkan saran dan semangat dari Dinas Ketahanan Pangan. Gaboktan penerima bantuan berupa gabah sebagai modal usaha untuk kegiatan pembelian dan penjualan gabah atau beras. Diharapkan Gaboktan bisa mengembangkan modal awal atau bantuan gabah sehingga berkembang, dan Gaboktan bisa berperan sebagai penyangga harga bagi produksi petani anggotanya dan petani lain di sekitarnya. Sumber dana adalah APBD Provinsi. Alhamdulillah dengan adanya program bantuan hibah gabah ini, kelompok Gaboktan binaan kami di Desa Penambangan ini, yaitu Gaboktan Penambangan Jaya, yang mana telah mendapatkan program bantuan gabah hibah, yang mana dapat memperoleh bantuan gabah sebanyak 6 ton 250. Itu saya sangat selaku petugas sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah pusat, provinsi maupun dari kabupaten. Kami selaku petugas
petugas di Desa Penambangan Kecamatan Curah Dami ini, kami mengucapkan banyak terima kasih yang mana kelompok Gapoktan kami dapat melaksanakan program kegiatan bantuan hibah gabah ini sehingga dapat mengembangkan bantuan yang telah didapatkan oleh Gapoktan kami, yang mana dari yang didapat oleh Gapoktan kami itu sudah dapat dikembangkan, terus kemudian dikelola lebih baik sehingga dari proses gabah menjadi beras yang nantinya akan dipasarkan kepada baik itu masyarakat di sekitar Gapoktan sendiri maupun sampai ke luar kota, sehingga program ini dapat dikatakan sudah berhasil untuk di Gapoktan Penambangan Jaya ini. Keseimbangan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjaga agar petani memperoleh harga jual yang layak dari usaha taninya dilaksanakan melalui fasilitas kepada Gapoktan berupa pemberian pinjaman dana bergulir atau dagulir untuk kegiatan tunda jual, pemberian dana bansos untuk kegiatan stabilitas harga dan pengembangan cadangan pangan, pemberian hibah berupa gabah, mesin jahit karung, timbangan elektrik dan alat pengukur kadar air. Fasilitas kepada Gapoktan tersebut bertujuan agar Gapoktan atau Poktan agar dapat berfungsi sebagai lembaga penyangga harga dan cadangan pangan bagi petani anggotanya dan masyarakat di sekitarnya. Gapoktan Penguatan LDPM menerima bantuan dari APBN Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp225 juta. Diberikan secara bertahap selama 2 tahun dan mendapat pendampingan dari penyuluh selama 3 tahun. PLDPM ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat petani, di mana dikala musim panen raya seperti ini. Terus dalam cuaca ekstrim seperti ini, biasanya ini menjadi permainan para tengkulak dalam proses penjualannya. Dengan adanya PLDPM, kami di pendistribusian pangan itu siap membeli dengan harga standar atau harga sesuai dengan situasi sekarang, di mana kami akan sangat melindungi produksi petani itu dengan adanya PLDPM. Terus yang kedua, dari pemerintah daerah itu sendiri dalam mendukung proses ketahanan pangan, di mana andaikan nanti terjadi puso atau gagal panen, pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan pihak asuransi yang akan dicanangkan nanti di tahun 2016. Saya rasa untuk lain-lainnya memang cuaca seperti ini kebanyakan dilihat tanamannya masih kurang baik ya. Nah, ini menjadi alasan untuk tengkulak itu sendiri, oh ini jelek, ini apa, padahal enggak juga. Makanya di sini PLDPM sendiri sangat bermanfaat, dan terima kasih untuk pemerintah Republik Indonesia yang telah memberi bantuan atau program di PLDPM. Adanya lembaga distribusi pangan masyarakat ini untuk memperkuat permodalan Gapoktan melalui distribusi pangan masyarakat dan cadangan pangan masyarakat. Adapun pemasarannya, kita meliputi pemasaran dalam kota dan di pemesanan luar kota. Itu sangat mendukung sekali terhadap permodalan gabungan kelompok tani kami, Pak. Pemerintah berkepentingan untuk selalu menjaga keseimbangan pasokan komoditas pangan untuk mencegah terjadinya gejolak harga, serta menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk berpihak kepada petani selaku produsen.
Terjadinya ketidakstabilan harga pada komoditas gabah atau beras, jagung, dan kedelai akan berdampak pada kelangsungan usaha tani, kesejahteraan petani, buruh tani, dan konsumen, terutama dari kelompok masyarakat miskin yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Di sisi lain, dengan terjadinya kesinambungan pasokan, maka pemerintah dapat menjamin ketersediaan pangan, sehingga harga di tingkat konsumen bisa terjaga stabil. Gapoktan sendiri ini manfaatnya banyak sekali. Mana Gapoktan ini adalah gabungan dari kelompok-kelompok tani yang mana di wilayah Tegal Mijin ini ada 16 kelompok tani yang terkoordinir atau tergabung di bawah Gapoktan Tani Makmur, Desa Tegal Mijin, Kecamatan Bulukan. Dimana dalam hal ini fungsi Gapoktan itu sendiri adalah memberi informasi tentang budidaya, juga bekerja sama dengan itu. Jadi bekerja sama dengan pihak PUBT yang mana mendukung kesuksesan Gapoktan itu sendiri. Kalau profil Gapoktan untuk Desa Tegal Mijin ini di sini bisa 3 kali panen, Pak, dalam 1 tahun. Ya, kalau istilahnya di situ ada IP3, juga ada IP2. Dan rata-rata semua untuk masyarakat Desa Tegal Mijin ini berpenghasilan di petani. Kurang lebih antara 85% itu adalah petani. Nah, yang mana di sini perlu adanya Gapoktan itu lebih eksis dan ada pembinaan ke poktan-poktan sendiri ya, untuk merubah perilaku. Jadi merubah perilaku yang memang di situ masih konvensional, masih ya tradisional, itu untuk menjadi lebih baik. Pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya Kantor Ketahanan Pangan, menerapkan sistem keterpaduan program dalam menjalankan program peningkatan ketahanan pangan. Jadi misalnya dari provinsi kita mendapatkan bantuan hibah gabah, kita sinergiskan dengan kegiatan kita, misalnya kita beri mereka lantai jemur ataupun gudang. Demikian juga untuk kegiatan PLDPM, kita sinergikan juga baik itu dengan lingkup instansi terkait seperti Dinas Pertanian, misalnya melalui pemberian RMU, kemudian mesin pengering, sedangkan untuk dari Kantor Ketahanan Pangan kita memberikan lantai jemur. Jadi adanya kedua program ini, baik hibah gabah maupun PLDPM, sangat membantu bagi Gapoktan dalam menjalankan program peningkatan ketahanan pangan. Melalui kegiatan tersebut, kelompok tani atau Poktan dan atau gabungan kelompok tani atau Gapoktan berkewajiban membeli gabah atau bahan pangan lainnya langsung dari para petani atau kelompok tani sesuai dengan harga pemerintah. Tujuannya adalah agar petani mendapatkan harga yang layak saat menjual hasil produksinya, terutama saat panen raya di mana harga cenderung jatuh akibat produksi yang melimpah. Kami dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, khususnya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan bantuan lembaga penguatan distribusi pangan masyarakat, baik itu berupa hibah gabah maupun kegiatan PLDPM kepada Kabupaten Bondowoso. Adanya kegiatan ini sangat membantu bagi Gapoktan yang ada di Kabupaten Bondowoso, terutama dalam memperkuat permodalan Gapoktan. Karena kita tahu Gapoktan maupun kelompok tani memiliki keterbatasan dalam modal untuk menjalankan kegiatan tunda jual maupun kegiatan distribusi pangan masyarakat.